Ibu Bapak silakan duduk. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi diperagakan dengan Tuhan diletakkan di atas palungan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan diletakkan di atas palungan? Halo? Apa? Tidak ada tempat? Enggak, sebetulnya bukan itu. Karena ini adalah nubuat juga untuk selanjutnya. Palungan tempat apa? Tempat makan binatang. Ingat enggak Tuhan mengatakan bahwa aku adalah roti yang turun dari surga. Dimakan enggak? Sama. Yang tempat palungan, tempat makanan untuk binatang, sedangkan Tuhan untuk kita semua. Baik, ini yang mau kita rayakan. Sang Firman menjadi manusia dan menjadi makanan bagi kita semua. Ini misterinya. Baik, tetapi sebelum kita mulai, saya mau mengabsen dulu umat yang hadir di sini. Siapa umat yang dari daerah Puri Anjasmoro? Angkat tangan. Baik. Siapa yang dari daerah Semarang Indah? Angkat tangan. Oh iya, ini Semarang Indah kabeh. Baik. Lalu sekarang ada yang dari Karangayu? Ada yang dari Kerobokan? Baik. Sebetulnya mereka yang dua tadi, Karangayu dan Kerobokan, itu harusnya itu ada di Kapel Kerobokan, tetapi sudah bisa di sini. Welcome. Selamat datang. Lalu sekarang yang dari luar kota ada? Ada beberapa. Oh, beberapa ada. Welcome, selamat datang. Selamat datang di paroki kami Semarang Indah. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, tadi memang sengaja saya memulai dari kenapa Tuhan diletakkan di palungan untuk memperlihatkan bahwa kehadiran Tuhan sebagai firman mau kita santap. Nah, sekarang kenyataannya orang Katolik itu jarang sekali yang mau menyantap sabda. Buktinya, kitab sucinya banyak yang tetap utuh mulus di rumah. Betul ya? Betul. Apalagi sekarang alasannya banyak sekali. Yang pertama alasannya karena sudah baca di HP. Tapi apakah betul di setiap HP panjenengan itu ada kitab suci? Seringkali yang dilihat itu atau WA-nya. Kitab suci sebetulnya yang dipasang di HP sarana untuk merasani Tuhan Yesus dan Ibu Maria. Sedangkan kalau media sosial merasani orang lain. Betul? Benar. Yang positif yang mana? Yang kalimat-kalimatnya yang positif yang muncul, yang media sosial ataukah yang kitab suci? Tetapi yang kita lakukan lebih banyak yang mana? Bangun tidur, kita raih HP. Tidak apa-apa. Alasannya karena ada kitab suci itu. Tetapi yang kita buka pertama, doa. Bukan doa. Karena ada program e-Katolik yang berisi dengan doa. Ada ibadat pagi juga di situ. Bukan doa. Jadi saya tidak pernah melarang, jangan pakai HP dibuka pertama kali, enggak. Tapi itu sebagai sarana untuk bisa kenal dengan Tuhan. Kembali, saya mengingatkan, karena Tuhan adalah santapan kita. Nah, kalau demikian kita bisa melihat bahwa, kalau kita membuka HP pertama bangun tidur, ya enggak apa-apa. Karena mungkin pasangan Anda, kalau suami istri lupa membangunkan Anda, mungkin HP yang membangunkan. Kalau saya jujur, yang membangunkan saya tidur adalah HP juga yang membangunkan loh ya.
Tetapi biasanya langsung alarmnya saya mute gitu. Kenapa? Karena berisik betul. Karena alarm saya jam 4 pagi. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini catatan yang pertama, kenapa diletakkan di sana. Lalu, yang kedua, dengan catatan. Siapa yang pertama kali membuat misalnya kandang di dalam gereja sebagai peringatan untuk Natal? Pertama kali di dunia, siapa yang mempunyai inspirasi untuk itu? Mungkin panjenengan sudah kenal, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Itu yang pertama kali, berarti tahun 1200-an Masehi. Sebelum itu tidak ada yang namanya kandang. Jadi tidak ada kandang dalam upacara Natal. Baru setelah Fransiskus ada. Kenapa Fransiskus menggunakan sarana kandang sebagai pewartaan dalam malam Natal? Padahal aslinya pada waktu itu belum ada patung Maria dan patung Yusuf, belum ada. Yang ada baru bayi Yesus yang diletakkan di palungan. Lalu yang ada simbolnya hanya keledai dan sapi saja pada waktu itu, dan diletakkan di bawah altar. Diletakkan di bawah altar. Nanti saya akan jelaskan kenapa diletakkan di bawah altar. Nah, keledai simbol perjanjian baru, sedangkan lembu simbol dari perjanjian lama. Ketemunya yakni bayi Yesus. Untuk apa? Untuk mau memperlihatkan kesederhanaan ini harus dipraktekkan oleh seluruh jemaat. Karena pada zaman Fransiskus Assisi banyak katedral yang indah, gereja yang mewah, dan mereka lupa akan nilai kesederhanaan. Maka Fransiskus mengingatkan supaya kita semua itu ingat akan kesederhanaan. Sederhana di dalam istilahnya sikap, maupun juga sederhana di dalam hidup beriman kita kepada Allah. Dalam sederhanaan itu kita bisa menangkap misteri Sang Firman yang menjadi manusia itu. Dari tadi saya ngomong misteri Sang Firman menjadi manusia. Nah, memang kalau di dalam bahasa Arab ini nuzul kalimatullah. Nuzulnya kalimatullah, turunnya firman Allah yang menjadi manusia. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat kesederhanaan inilah yang mau ditampakkan kepada kita. Tuhan tidak lahir di istana Herodes. Tuhan tidak lahir di rumah para imam kepala. Tuhan tidak lahir di antara orang Farisi. Tuhan tidak lahir di antara para tentara. Tetapi Tuhan lahir di antara orang-orang sederhana, Yusuf, Maria. Nah, kalau demikian kita bisa melihat kesederhanaan menjadi nilai yang mau ditampilkan untuk kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah sekarang kita mau apa dengan Natal sekarang? Tema nasional Natal adalah Tuhan lahir datang untuk keluarga, di tengah keluarga. Nah, sekarang apakah tema saling berbagi? Karena tema yang tadi yang pertama saya katakan untuk makanan itu kan berarti berbagi. Apakah tema berbagi dan juga kesederhanaan kita hidupi dalam keluarga kita masing-masing? Sederhana di dalam kita mencintai, tidak perlu daki-daki. Nah, sederhana dalam mencintai apa? Ya menerima apa adanya. Walaupun itu keluarga kita yang seringkali membuat kita itu sakit hati. Kalau sakit hati dengan saudara kita, syukurilah. Syukur kita masih punya sakit hati. Kenapa? Karena orang yang punya potensi menyakiti hati kita, sekali lagi saya katakan, dia adalah orang yang sangat kita cintai. Yang punya potensi menyakiti kan orang yang kita cintai. Maka kalau kita masih sakit hati dengan saudara kita, oh ternyata kita masih mencintai saudara kita. Maka di sana kita bisa melihat
cinta yang sederhana ini harus kita miliki. Supaya apa? Supaya keluarga kita ini bisa menjadi saksi Kristus di tengah keluarga. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seringkali melihat ada banyak hal perpecahan keluarga yang terjadi. Makin meningkatnya teknologi, makin rentan misalnya itu kekuatan atau solidnya keluarga di dalam kehidupan. Karena orang lebih dekat dengan teknologi dibanding dengan teknologi bisa dikatakan gadget atau juga transportasi dengan jalan tol gitu ya. Itu kan jalan tol kan katanya itu membuat yang jauh jadi dekat, betul? Tapi yang dekat menjadi jauh. Coba Anda bayangkan kalau ada petani yang punya sawah besar, lalu tengah-tengahnya diberi jalan tol, lalu petani itu kalau mau mencangkul di seberang jalan tol, lewatnya yang mana? Yang harusnya lewatnya itu jejeran, harus muter banyak. Nah sekarang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Telepon juga demikian. Yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat tapi alat bantu untuk mereka yang menikah S3 sih. Alat bantu untuk mereka yang menikah S3. S3 itu maksudnya ketemunya hanya seminggu sekali. S3 kan setor seminggu sepisan atau setor sebulan sekali gitu ya. Jadi ketemunya hanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Memang alat bantu. Tetapi yang lebih membuat kita dekat banget bukan wajah yang bisa kita lihat di video, tetapi bau dari orang itu. Itu yang membuat kita merasa dekat. Betul begitu? Lebih bau atau lebih wajah yang membuat kita dekat? Bau. Jadi maka bau badan Anda pertahankan. Karena membuat orang lebih dekat dengan Anda. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan pun demikian. Dia mau dekat dengan kita supaya kita bisa melihat, kita bisa mendaui, kita bisa mendengar firman-Nya dengan secara langsung. Tuhan menginginkan kedekatan itu pada kita. Maka kita diharapkan mampu juga menangkap dekatnya Tuhan dalam diri kita. Termasuk kalau Tuhan bersabda kepada kita, baik itu melalui kitab suci maupun melalui kritikan-kritikan orang ataupun melalui perhatian-perhatian orang lain terhadap kita. Itu warta Tuhan yang bisa kita dengarkan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat, oh ternyata Natal bagi diri kita ini memberikan pesan tersendiri bagi keluarga kita. Nah, keluarga inilah yang nantinya mampu untuk nanti mewartakan Allah yang hadir dalam keluarga kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjelaskan kepada kita, Dia adalah makanan bagi kita. Maka hendaknya kita haus akan kehadiran Tuhan. Selain itu juga kita bisa melihat kenapa Tuhan lahir di Bethlehem zaman Kaisar Agustus untuk memperlihatkan bahwa yang ilahi itu bukan angan-angan orang, tapi yang ilahi itu masuk dalam sejarah manusia. Dikatakan dia zaman Kaisar Agustus, gubernurnya Quirinius gitu ya. Tampak nyata bahwa dia itu menjadi manusia, masuk dalam dunia sejarah. Sang firman yang tadinya itu jauh, masuk yang ilahi, masuk menjadi sama seperti kita. Maka kita patut bersyukur malam hari ini. Dia yang jauh menjadi dekat. Dia yang tidak kelihatan menjadi bisa kita rasakan di tengah-tengah kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, maka marilah kita mensyukuri hal itu. Selamat merenungkan.